Halo, perkenalkan, kami di sini beranggotakan saya Antoni Satnyana, NPM 1906105111. Saya Andreas Giri Wahyu, NPM 190610384. Saya Idris Sutanto, NPM 190610327. Oke, di sini kami akan menjelaskan mata kuliah dari pengantar rekayasa desain dari unit 1 hingga unit terakhir. Untuk unit pertama yaitu brainstorming, di mana di sini kita akan mencari ide untuk barang atau produk yang akan kita buat. Selanjutnya ada klasifikasi objektif yang akan dijelaskan oleh Edric. Berikutnya adalah klasifikasi objektif. Kemudian untuk secondary yang memiliki tingkat kenyamanan yang baik, itu ada... Selanjutnya ada black box. Oke, kemudian untuk yang transparent box-nya, bisa di zoom bentar. Transparent box-nya pertama memperkirakan ukuran kepala yang digunakan, kemudian setelah itu longgarkan ratchet, setelah itu pakaikan face shield tersebut dari atas kepala, kemudian memposisikan dengan nyaman, kemudian setelah itu kencangkan ratchet dengan cara diputar untuk yang bagian belakangnya. Kemudian setelah itu turunkan shield yang terbuat dari mika tadi. Kemudian untuk function analisisnya itu kurang lebih mirip seperti objektif tree-nya, terus mudah untuk digunakan dan lain sebagainya. Dapat dilihat sebagai berikut. Oke, untuk yang tabel spesifikasi performansinya, jadi kami mengambil 4 tujuan. Yang pertama yaitu performansi penggunaan, yaitu kriterianya bisa Anda lihat di sini. Dia waktu 5 detik dan selanjutnya. Oke, lanjut aja. Kemudian untuk yang kedua, tujuan kedua itu estetika penampilan. Di sini sudah sangat jelas, ada lapisan fotokromatik dan 3 jumlah warna. Nah, kemudian untuk yang tujuan berikutnya, yang ketiga, yaitu biaya produk. Dia sudah Anda lihat di sini, maksud saya bisa Anda lihat di sini. Kemudian untuk ukurannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu untuk yang balita, anak-anak, dan dewasa. Dan bisa Anda lihat di sini. Nah, kemudian untuk info tambahan, ada masing-masing dilengkapi dengan busa ATI setebal 1 cm. Oke, lanjut. Selanjutnya ada determinan karakteristik atau bisa disebut HOQ ya. Nah, di sini kita dapat lihat di demand quality-nya atau customer recruitment-nya ada 6. Yang pertama, visual yang ringan, tahan cipratan droplet, pemakaian yang mudah, pelindung tidak lentur, harga murah, dan tahan lama. Kita sebagai engineering harus memecahkan atau mencari titik poin di mana kita dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi di sini kami menggunakan solusi yang pertama, bahan baku yang menggunakan mika, spons, ratchet yang ringan, menggunakan bahan mika sebagai pelindung, dan selanjutnya adjustable atau mudah dilepas pasang, memberikan spons sebagai pelapis pengikat pada kepala agar tidak sakit karena memakai terlalu lama dan diredam oleh spons. Selanjutnya menggunakan material plastik agar memperingan dari facial tersebut, dan yang terakhir menggunakan material yang solid agar tahan lama. Untuk langkah keduanya itu ada tabel morfologi. Dari berdasarkan tabel morfologi itu dapat dibuatkan tabel alternatif. Untuk tabel alternatif itu ada 27 sebenarnya, tapi yang visible hanya 8, yaitu adalah alternatif yang memungkinkan. Yang memungkinkan itu adalah alternatif yang ya ini. Berikutnya untuk penentuan bobot. Penentuan bobot itu kita memiliki 5 kriteria, yaitu berat, luas permukaan shield, umur pemakaian, harga, dan ketebalan shield. Dapat dilihat pembobotannya sebagai berikut. Oke, untuk yang desainnya, kita untuk yang gambar 2.1 bisa Anda lihat terdapat desain alternatif 1 dan 2. Bisa mungkin di zoom saja untuk lebih jelasnya. Oke, lanjut kepada desain yang berikutnya. Di sini ada konsep alternatif yang ketiga, yang terdiri dari ratchet, mika, plastik, PBT. Dan yang terakhir ada alternatif keempat, yang terdiri dari strap, mika, dan plastik PBT. Berikut adalah tampilannya. Nah, untuk yang skala penilaian 4 titik, kami membagi berdasarkan 5 tujuan dan dengan kode yang urut dari abjad A sampai E. Kemudian untuk yang penilaiannya
0, 1, 2, 3 bisa Anda lihat sebagai berikut. Kemudian untuk yang matriks evaluasi alternatifnya dikelompokkan berdasarkan 4 alternatif. Jadi sebagai contoh untuk yang alternatif pertama, dia magnitude di sini berarti penilaian dari customer. Maksudnya jika mendapat 65 maka akan mendapat skor 1. Nah, kemudian untuk nilainya didapat dari bobot dikali skornya. Jadi 30 dikali 1 mendapat nilai 30. Begitu seterusnya berdasarkan magnitude yang ada. Oke, untuk evaluasinya bisa Anda lihat sebagai berikut. Dengan juara satunya yaitu ada alternatif ketiga dengan alasan yang sudah sangat jelas di sana. Kemudian disusul oleh alternatif 1, 2, dan 4. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu unit 3. Yang pertama itu analisis. Dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu untuk mencegah COVID, yaitu kita menggunakan masker, menggunakan face shield. Selanjutnya ke bawah, Hendrik. Dan sekian. Terus yang kedua eksperimen. Eksperimen yang kita lakukan yaitu menggunakan atau membuat face shield yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona, dan alat dan bahan yang kita perlukan dapat dilihat seperti di layar, dan langkah-langkahnya yaitu dapat kita lihat juga. Dan pada proses eksperimen, Edric sebagai media uji coba, Anton atau saya sendiri yang merakit face shield-nya, Wahyu yang mencari bahan dan alat yang untuk digunakan untuk melakukan eksperimen. Dan pada proses ini terdapat beberapa langkah untuk menggunakan produk dari eksperimen yang telah kami rakit. Dapat kita lihat dan ada videonya juga. Selanjutnya, di sini hasil eksperimen dari yang kami buat, yaitu yang pertama kami masih kira-kira dari ukuran panjang face shield, dan dapat dilihat di sana dari mana penampakan penggunaan produknya. Ada sponsnya untuk mencegah penggunaan terlalu lama dan menyebabkan sakit pada area kepala. Selanjutnya lagi. Jadi kesimpulannya, face shield yang kami buat itu menggunakan spons agar penggunaan dalam jangka lama tidak begitu sakit, dan menggunakan ratchet agar mudah dalam pelepas pasangannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian ini isometri 3 dimensi untuk yang secara fullnya. Kemudian di bawahnya adalah ada exploded view desainnya seperti ini jika dilepas. Kemudian untuk bill of material akan dijelaskan oleh teman saya, Edric. Jadi untuk bill of materialnya itu, untuk level 0-nya itu adalah produknya itu sendiri. Untuk level 1-nya itu adalah part-part yang digunakan dalam pembuatan produknya. Dan untuk level 2-nya itu adalah material dari part-partnya tersebut. Untuk material yang seperti zip tie dan spons itu adalah merupakan material tambahan. Untuk daftar spesifikasi komponen bisa Anda lihat di sini berdasarkan kode yang sudah tertera pada bill of material, dan namanya kita ambil. Kemudian untuk material kita ambil dari unit sebelumnya. Kemudian untuk panjangnya kita berdasarkan kepada lampiran tadi yang multiple orthogonal. Kemudian untuk jumlah partnya juga berdasarkan bill of material. Kemudian untuk metode perakitannya sini sudah sangat jelas, bisa Anda baca dan lihat sendiri. Oke, untuk yang value engineeringnya di sini untuk kita berfokus kepada cost dan cost-nya yang ada original dan redesign-nya. Jadi untuk originalnya kami mendapatkan harga 17.500, kemudian untuk redesign-nya kami terdapat pengurangan untuk yang Mika-nya ternyata dan sponsnya yang sehingga menjadi 13.000, karena untuk yang 5.000-nya yang frame dan ratchet tetap tidak ada yang berubah. Kemudian berikutnya mengenai tabel perbaikan dan kelengkapan, itu didasarkan kepada experience kami atau selama kami melakukan eksperimen ini. Kemudian bisa Anda lihat untuk yang langkah 1, 2 seperti ini kami melakukan perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaiannya. Juga pula untuk yang langkah 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk material yang digunakan akan dijelaskan oleh Anton. Ya, material yang digunakan. Ada beberapa material yang kami gunakan, itu plastik Mika. Plastik Mika ini
kita gunakan sebagai pelindung muka karena plastik Mika ini memiliki bahan dasar plastik dan bening yang itu untuk tembus pandang untuk kita dapat melihat ke depan. Dan selanjutnya spons sebagai fungsi dari frame-nya itu untuk di kepala sebagian sini untuk meredam tekanan karena dikencangkan dan tidak menyebabkan sakit. Yang selanjutnya itu plastik. Plastik ini dari racat dan frame-nya agar atau rangka yang kami gunakan agar mengurangi jumlah bobot atau berat karena akan dipakai lama. Selanjutnya peralatan dan perkakas yang kami gunakan. Yang pertama lem. Lem ini kami gunakan sebagai penyambung antara atau perekat antara face shield yang terbuat atau pelindung muka dari Mika dengan spons, dan kami juga tambahkan zip ties agar lebih kencang lagi. Dan selanjutnya cutter kami gunakan untuk memotong, zip ties untuk mengikat antara spons dan Mika. Selanjutnya dapat kalian lihat ada gambar yang tertampil di layar. Itu tampilan di mana spons dan plastik Mika menjadi satu atau menjadi satu bagian. Selanjutnya itu tampak belakang dari produk yang telah kami buat, yaitu yang warna hitam itu dari frame face shield dan warna merah itu racat untuk mengencangkan dan mengendorkan ukuran dari produk kami. Selanjutnya itu hasil akhir, dapat kita lihat juga, ada videonya juga nanti. Lanjut. Selanjutnya ini adalah demonstrasi dari proses pembuatan eksperimen kami dan pengujian dari produk kami. Sebelum ke video itu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, dan terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Cara memakai face shield dari yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama tuh kendorkan bagian racatnya, diputar ke sel berlawanan dengan arus jarum jam, udah paling lebar, lalu dipakaikan ke kepala. Pastikan posisinya udah nyaman di kepala ya, dan kalau udah bisa putar bagian racat di belakangnya ini sampai kencang dan sesuai, diputarnya sampai sesuai ukuran kepalanya sebagaimana nyamannya kita, biar nggak goyang-goyang, biar nggak mudah jatuh. Ini adalah cara pemakaian dari produk kami. Pasang, dipaskan posisinya, lalu di belakangnya ini ada kencangkan ke arah jadi. Ini adalah cara melepaskan dari produk kami. Pertama, longgarkan racat, itu sudah longgar, tarik ke depan.
jadi.